winter lah. Ada yang mecat inilah, dan kemarin ada yang sempat mecat 6.000 karyawan. Wow, itu. ya. Tapi menurut saya sendiri sih kalau di Indonesia ya, dari yang saya perhatikan sepak terjangnya untuk saat ini, sebenarnya itu peluang di bidang IT itu sangat banyak banget. Lihat aja di platform cari kerja yang pada umumnya lah, seperti Job Seeker lah, Glints lah, dan lain-lain sebagainya. Itu masih banyak banget yang nyari IT. Halo warga bimbingan, balik lagi sama gue Kenny di podcast Deep Talk kali ini. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu adalah salah satu alumni dari Bootcamp Golang Backend Batch 1. Jadi kita langsung kenalan aja kali ya. Halo, apa kabar Kak? Halo Kak, kabarnya baik banget sih hari ini. Gimana dengan kakaknya? Oke, thank you. Kabarku baik banget juga. Kali ini mungkin boleh kali ya kita kenalan dulu, nama lengkapnya siapa, background pendidikannya apa, dan sekarang kesibukannya lagi apa nih Kak? Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Nama saya Nur Jibril Awalul Muharram Alprasad. Panjang banget sih Kak emang. Panggilannya Awal. Dulu saya berkuliah di Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknologi Informasi. Dan saat ini kesibukan saya itu adalah sebagai full stack developer di PT Elwon. Oh, oke. Berarti kakak waktu itu ikut bootcamp Golang batch 1 ya, batch pertama banget nih di bimbing gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu alasan kakak ikut bootcamp di bimbing, padahal tadi pas kakak kenalan kakak nih background IT itu apa Kak? Boleh dong? Oke, alasan ikut bootcamp ya. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya alasan utama tuh dikarenakan relasi ya sebenarnya. Tapi yang kedua tuh dimana saya juga ingin memboosting apa yang sudah saya pelajari selama perkuliahan. Sebagai contoh kan kemarin kan ngikutnya Golang Backend Development ya. Sementara tuh pas saya perkuliahan itu tech-stack yang saya tahu itu ada dua, yaitu JavaScript, Node.js, dan juga satunya itu adalah PHP, terutama di Laravel. Nah, saya kepikiran waktu itu kenapa nggak saya melebarkan sayap lah istilahnya, agar nanti ke depannya kalau misalkan saya melamar di perusahaan tertentu, tech-stack yang saya kuasai itu lumayan banyak. Jadi saya bisa melamar misalkan di perusahaan A itu butuhnya Golang, nah di perusahaan B butuhnya PHP dan segala macamnya. Jadi saya bisa agak melebarkan sayap lah untuk mendaftar di perusahaan-perusahaan yang lebih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Berarti salah satunya itu karena tadi kakak bilang kalau di bootcamp kita tuh belajar Golang ya Kak. Dan kakak mungkin di waktu kuliah tuh nggak dapet nih tools Golang ini gitu ya. Jadi baru pertama kali belajar tuh di bootcamp. Baru pertama kali belajar pasti. Oke, mungkin boleh dong Kak jelasin pengalaman kakak belajar Golang waktu bootcamp tuh kayak gimana pengalaman, mulai dari projectnya Kak, terus juga mungkin dari environmentnya Kak, itu gimana Kak? Oke. Pengalaman saya sendiri belajar bootcamp Golang di bimbing itu sebenarnya sangat menyenangkan ya, dikarenakan sebenarnya saya ada bisnis kecil-kecilan juga selain mendalami bootcamp tersebut. Jadi untuk bootcampnya itu kan dilaksanakannya di hari Jumat malam, Sabtu sama Minggu pagi dan sore kan. Jadi agak bisa saya luangin lah waktunya agar nggak bertabrakan satu sama lain antara bisnis kecil-kecilan saya ini dan juga hal untuk mencari perkembangan jenjang karir ke depannya, yaitu di bimbing tadi. Dan juga selama belajar di bimbing tersebut, saya merasa bahwa mentornya sangat humble dan sangat friendly lah kepada peserta dari bimbingnya, dikarenakan ketika misalkan ada yang nggak tahu itu dijawabnya dengan sangat detail gitu loh. Jadi kayak ibarat ngomong sama teman sendiri sih, jadi lebih nyaman gitulah buat belajarnya. Dan juga untuk project-projectnya juga itu sangat challenging sih sebenarnya Kak, dikarenakan saya baru pertama kali pakai Golang dan juga emang agak berbeda environment dengan bahasa pemrograman yang lain. Kurang lebih seperti itu Kak. Oke. Oh, tadi kakak sempat ngomong tentang bisnis gitu kali ya Kak. Nah, berarti sebelum ikut di bimbing, kalau boleh tahu kakak tuh kesibukannya bisnisnya tuh ke arah web development kah atau gimana tuh Kak? Atau mungkin ada freelance tertentu gitu? Oke. Sebenarnya sebelum ikut di bimbing, itu saya juga ada freelance, entah mungkin dari dosen lah, dari teman lah dan sebagainya. Dan untuk bisnis yang tadi itu sebenarnya nggak ada sinambungannya buat perkodingan duniawi sih Kak, cuma emang pemasukan tambahan aja sebenarnya. Ya jadi yang poin utamanya itu paling ya saya pernah ikut freelance, entah itu dari dosen
dan dari teman, dan juga lumayan banyak lah pengalaman yang saya dapatkan pada saat freelance tersebut juga sebenarnya. Oke. Berarti sebelum ikut bootcamp di Biming tuh belum pernah kerja full time sama sekali ya, Kak? Nah, kalau untuk full time sendiri belum pernah, Kak. Oh, belum pernah. Oke, mungkin boleh kali Kak jelasin journey Kakak. Kan yang tadinya mungkin sebelum ikut bootcamp di Biming tuh belum pernah ya kerja full time, sampai Kakak bisa dapat kerja full time nih. Gitu. Dari setelah lulus kali ya, Kak? Iya, boleh. Gimana? Jadi journey saya itu setelah lulus itu ya selayaknya orang-orang tanda kutip pengangguran sementara pada umumnya lah ya. Saya benar-benar nyebar apply sih kemana-mana segala macam dengan CV saya yang bisa dibilang masih seadanya sih untuk pemula lah ya. Dan juga walaupun ada beberapa yang memanggil saya ketika interview, akan tetapi nggak pernah ada yang sampai lolos, bahkan sampai tahap offering letter pun nggak pernah ada sebelumnya. Jadi tapi setelah saya masuk ke Bimbing sendiri, baru tuh mulai pelan-pelan ada yang berkembang lah, yang sebelumnya nggak pernah sampai tahap offering letter sampai ada perusahaan yang mau offering saya buat bekerja di tempat mereka. Oh, oke. Berarti kalau perusahaan Kakak sekarang nih yang Kakak kerja itu dari hiring partner kah, atau mungkin saat itu Kakak independen Kakak carinya sendiri? Oke. Kebetulan untuk perusahaan yang saat ini tuh sebenarnya dari HPHC ya, hiring partnernya dari di Bimbing sendiri sih, Kak. Waktu itu setelah saya melakukan talent showcase, kebetulan emang perusahaan tersebut tuh saya sempat notice juga waktu talent showcase tersebut tuh dia sempat nanya lumayan banyak lah waktu giliran saya yang nge-showcase project saya. Dan pada akhirnya berlanjut ke sesi diskusi lebih lanjut pada WhatsApp waktu itu. Dan juga mulailah ditawarin untuk ikut seleksi masuk ke perusahaan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Berarti di hire tuh lewat talent showcase ya, Kak ya? Iya, lewat talent showcase. Oke, mungkin boleh kali ya jelasin ke warga bimbingan secara singkat project waktu Kakak project yang Kakak tampilin waktu talent showcase tuh terkait apa nih sampai company tuh bisa ngelirik Kakak gitu. Oke. Jadi buat teman-teman, project saya sendiri itu sebenarnya sangat simple banget sih sebenarnya untuk orang yang udah berkuliah di IT ya. Cuma waktu itu tuh saya cara ngedelivernya itu lumayan menarik lah buat hiring partnernya, makanya mereka mungkin sempat nanya-nanya lebih banyak gitu. Jadi project saya itu tentang manajemen inventory dan transaksi penjualan sistemnya, di mana sistem tersebut tuh dapat memanage barang-barang yang ada di gudang maupun dapat memanage penjualan apa saja yang sudah terjadi di dalam sistem tersebut. Dan juga salah satunya itu saya juga ada project tambahan yaitu ticketing management system, di mana sistemnya tuh mirip seperti sistem pemesanan tiket pada umumnya, akan tetapi dia dapat memesan tiket kereta, tiket hotel, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih. Memang sebenarnya terdengar simpel banget. Cuma mungkin dari cara saya mendelivernya selama berlatih di Bimbing yang membuat hiring partner tersebut tertarik untuk mendalami apa sih yang sebenarnya saya lakukan di proyek tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, wow, keren banget ya projectnya ya. Berarti aku kepo dikit sih, Kak. Berarti selama Kakak ngedevelop project yang Kakak present di talent showcase gitu ya, sampai bisa dilirik sama company, itu berarti sebelumnya pasti ada proses kan ya buat Kakak kayak diskusi sama mentor kah, terus mungkin dikoreksi sama tim talent support kah, atau mungkin belajar terkait dengan gimana sih cara present yang baik gitu ya ke hiring partner, hiring company. Nah, boleh nggak Kak mungkin sharing sedikit kali ya ke warga bimbingan gitu ya, apa aja yang udah Kakak lakuin atau mungkin usaha Kakak gitu ya sampai Kakak bisa dilirik sama company ini. Mungkin ini kali ya, berapa bulan dari lulus bootcamp gitu? Oke. Untuk jaraknya sendiri dari sejak lulus bootcamp ke talent showcase itu sebenarnya ada sebulan lebih ya. Jadi waktu pertengahan antara talent showcase dan juga lulus bootcamp tersebut tuh sebenarnya saya sempat apply juga ke perusahaan lain. Cuma pada saat itu ada kegiatan lain yang mengharuskan saya nggak terlalu sering untuk menyebar CV karena kan ada kepentingan lain lah di rumah pada waktu itu. Jadinya pas talent showcase itu baru lebih fokus lagi untuk nyebar CV lah, untuk nge-apply sana kemari agar ngasih tahu nih kalau ini nih sebenarnya kemarin udah lulus bootcamp nih dari di Bimbing nih. Apalagi kan hiring partnernya lumayan banyak ya.
dari dibimbing sendiri. Jadi saya cukup mudah lah untuk nge-approach perusahaan-perusahaan tersebut yang berhiring partner sama dibimbing. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti berarti jarak dari lulus bootcamp sampai kakak keterima kerja tuh hitungan bulan ya kak ya? Yeah. Wow, keren. Berarti 3 bulan ada nggak kak? 3 bulan, 4 bulan? Atau kurang? Sebenarnya 2 bulan. Wow, 2 bulan doang loh teman-teman. Ke awal ini keterima kerja langsung goal di Teleshowcase dan keterima di hiring partner kita. Keren. Kita kasih aplaus dulu buat kawal. Mantap ini lumayan mantap ya. Cepet banget sih itu kak, termasuk yang cepet banget sih. Mungkin kalau dibilang cepet itu termasuk cepet banget sih kak untuk bisa di hire sama company. Mungkin ada nggak kak tips and trick untuk teman-teman yang mungkin sekarang mau ikut bootcamp dan masih mempertimbangkan nih untuk ikut bootcamp sebagai salah satu langkah awal mereka untuk menuju karir impian mereka, itu gimana gitu kak? Mungkin boleh kasih tips and triknya ke teman-teman di kamera. Oke. Mungkin tips and trick bagi saya sendiri adalah ketika kalian ingin ikut bootcamp apapun, terutama di bimbing.id, saran saya adalah nomor 1 tuh harus tetapkan tujuan dulu. Apakah benar-benar kalian tuh mau benar-benar fokus kah ke bidang ini? Terutama bagi orang-orang yang mungkin switching career atau mungkin baru mau belajar tentang per-IT-an duniawi dan sebagainya. Itu harus benar-benar tahu tujuannya seperti apa. Dikarenakan menurut saya ketika misalkan kita nggak ada ketetapan tertentu atau mungkin komitmen di awal, itu bisa jadi bakalan goyah di tengah jalan dan merasa kayak aduh kayaknya tanda kutip salah jurusan deh. Biasanya kan gitu kan bahasa anak kuliah tuh. Aduh kayaknya aku nggak cocok deh di sini. Jadi kita harus tetapkan dulu komitmen, di mana kita mulai dari nyari tahu dulu aja deh dasar-dasarnya IT itu seperti apa sih, ngoding tuh kayak gimana sih. Banyak kok di YouTube, banyak di manapun di ini, ataupun kita bisa nanyain tentang sahabat juga. Sahabat kita yaitu ChatGPT itu bisa ditanyain juga. Kalau misalkan IT itu seperti apa sih sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Itu sebenarnya poin yang paling utama, dikarenakan kalau misalkan kita tidak ada komitmen terhadap hal apapun itu ya ujung-ujungnya pasti bakalan goyah di tengah jalan. Kurang lebih gitu aja sih. Oke, berarti tadi yang pertama komitmen, terus mau explore sama support system kali ya, penting ya. Oh iya benar, support system tuh penting banget sebenarnya, dikarenakan kalau misalkan kita nggak tahu ya, misalkan kita nih nggak ada yang bisa dukung di lingkungan sekitar kita, makanya mungkin saran dari saya kalau misalkan mau belajar IT itu coba cari teman dimanapun itu, entah mungkin di grup-grup WA atau di Facebook tuh banyak banget tuh, masih ada kok yang kayak grup Java se-Indonesia, grup apalagi ya Golang se-Indonesia itu banyak banget, malahan di Facebook malahan banyak banget. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi harus bisa cari teman yang support system, ataupun mungkin dari orang tua sendiri juga bisa, ataupun keluarga. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti ini ya rajin-rajin join komunitas juga ya, karena banyak ya kayak komunitas IT gitu untuk belajar mungkin ya, untuk teman-teman yang memang mau terjun ke dunia IT gitu ya. Iya. Nah oke, speaking tentang support system terbesar kakak, kalau boleh tahu siapa nih kak? Karena kan tadi kakak bilang salah satu hal yang paling penting saat kita belajar itu adalah support system. Nah mungkin kalau dari kakak sendiri berarti siapa nih support system terbesar? Support system terbesar bagi saya sendiri itu tidak lain tidak bukan adalah kedua orang tua saya sendiri sih sebenarnya, karena saya benar-benar menghargai apa yang telah mereka berikan gitu loh kepada saya, dan saya nggak mau menyia-nyiakan hal tersebut gitu. Jadi saya memanfaatkan momen apapun sebaik mungkin. Sebagai contoh, salah satu momennya yaitu bisa bootcamp di bimbing.id sampai bisa keterima kerja. Sampai bisa keterima kerja juga. Oke. Nah mungkin tadi kakak udah jelasin nih ya pengalaman kakak selama ikut bootcamp, terus kira-kira tips and triknya juga tadi udah dijelasin. Mungkin boleh kali ya kak sekarang cerita dikit hal unexpected apa yang pernah kakak temuin selama ikut bootcamp, yang kakak tuh kayak waktu awal pertama kali ikut bootcamp tuh nggak akan mengira akan dapat ini gitu. Oke. Sebenarnya hal unexpected sih pada saat bootcamp sebenarnya nggak ada, cuma ada di luar bootcamp tuh ada. Apa tuh kak, boleh dong diceritain? Jadi di kantor saya saat ini tuh ternyata saya ketemu sama salah satu orang juga yang tapi dia beda produk bootcamp sih, tapi sesama dibimbing. Tapi di satu kantor yang sama. Kebetulan kemarin waktu baru masuk di kantornya itu barengan gitu. Barengan. Dia itu berasal dari bootcamp Data Science batch 28 ya kalau nggak salah ingat ya. Nah pokoknya tuh jadi kayak
ya ketemu lagi nih. Saya sesama warga dibimbing gitu loh, warga bimbingan ya, sesama warga bimbingan gitu loh. Dan itu hal yang sangat unexpected sih menurut saya, dikarenakan berarti di satu sisi berarti di bimbing tuh emang seluas itu gitu loh, orang-orang itu kayak ada di mana-mana gitu loh. Jadi bisa ketemu teman sendiri. Sebenarnya juga setelah saya nanya-nanya, di senior saya juga itu ada yang lulusan front end development juga. Oh, dari dibimbing juga, Kak? Dari dibimbing juga. Banyak berarti ya. Oke. Tapi dia dari 2024. Malahan tuh orangnya switching career juga. Iya. Jadi ya peluang switching career itu sebenarnya sangat terbuka lebar. Apalagi dengan satu catatan harus komitmen. Oke. Karena kakak juga nggak sendiri ya. Orang-orang di sekitar kakak tuh mungkin tadi di kantor salah satunya kebetulan ada yang switch career juga, dan dari bootcamp dibimbing, cuma mungkin bootcamp produk lain gitu ya. Produk lain. Oke. Wah, ini menarik sih ya. Oke, sip, kita lanjut nih Kak. Aku mau nanya-nanya, mungkin kalau tadi lebih ke pengalaman kakak selama bootcamp, mungkin kalau sekarang aku mau nanya-nanya tentang dunia teknologi kali ya. Karena kan mungkin kakak sekarang adalah orang yang memang bergelut di bidang IT gitu ya, terutama di bidang back end, dan sekarang bekerja di full stack ya, as a full stack developer gitu. Nah, mungkin kakak juga udah pernah denger ya, kalau sekarang tuh lagi rame banget katanya pekerja di bidang tech ini mulai banyak yang di layoff gitu ya, banyak yang di layoff dan mungkin musnah gitu dari industri saat ini gitu. Karena mungkin ya kalau misalnya kita tahu sekarang udah banyak ya teman-teman yang namanya AI dan bisa digantikan oleh AI. Nah, dari kakak sendiri ngeliat isu itu gimana Kak? Pendapat kakak? Oke, menarik ya Kak. Pembahasannya menarik banget. Soalnya kemarin tuh sempat lihat juga di Reels tuh banyak yang kayak tech winter lah. Ada yang mecat inilah, dan kemarin ada yang sempat mecat 6.000 karyawan. Wow, itu, ya. Perusahaan itu. Tapi menurut saya sendiri sih, kalau di Indonesia ya, dari yang saya perhatikan sepak terjangnya untuk saat ini, koreksi if I'm wrong ya, karena saya juga masih pemula. Sebenarnya itu peluang di bidang IT itu sangat banyak banget. Ya. Lihat aja di platform cari kerja yang pada umumnya lah, seperti Jobseeker lah, Glints lah, dan lain-lain sebagainya. Itu masih banyak banget yang nyari IT, dikarenakan emang sebenarnya menurut saya pribadi yang namanya IT itu kan luas banget ya, dan mungkin untuk prospek saya sendiri itu ada cerita menarik sebenarnya kemarin pada saat di perusahaan. Ini saya ceritain sekarang aja. Boleh banget ya. Jadi ini khususnya untuk orang-orang yang front end development sih. Jadi di teks-teks saya itu kan pakai React ya buat front end-nya. Nah, kemarin tuh sempat nanya ke sahabat kita yaitu ChatGPT. Nah, itu tuh case-nya tuh ada 2 table nih, atas sama bawah. Tabelnya itu tuh yang atas tuh ibarat data-data tertentu lah, dan bawahnya itu adalah user yang memiliki data table di atasnya. Nah, sementara di halaman tersebut tuh usernya tuh sangat banyak banget lah. Jadi nge-scroll halamannya gitu loh kalau mau ke bawah-bawah untuk nyari usernya. Nah, itu untuk isunya sendiri itu kita disuruh untuk melakukan bahwa user tersebut tuh harus melakukan scroll di dalam tablenya, tapi bukan nge-scroll halamannya gitu loh. Jadi lebih enak untuk dilihat. Jadi yang atasnya itu tetap fixed position, ibaratnya itu tetap di tempatnya, tapi yang bawahnya itu nge-scroll sendiri, tapi kita bisa ngeliat yang atasnya. Nah, cuma kemarin kalau kita waktu saya menanyakan kepada sahabat, itu dia malah membuat table yang lainnya tuh jadi posisinya tuh berantakan. Nah, jadi kita nggak bisa sepenuhnya menyerahkan pekerjaan tersebut kepada AI. Dikarenakan kita juga harus cross check. Oh, ini kok bisa ada yang tabrakan nih? Nah, bisa jadi tuh mungkin dari pemanggilan propsnya itu ada yang salah, atau mungkin ada dia menambahkan style tertentu sehingga style yang nabrak satu sama lain dan sebagainya. Nah, jadi kita sebagai manusia juga tetap harus bisa critical thinking untuk mengatasi masalah tersebut, dan bisa melakukan debugging manual di mana kan letak kesalahan walaupun kita udah menanyakannya ke sahabat. Oke, berarti kurang lebih seperti itu. Oke, berarti walaupun kita pakai AI tiap hari, kita tetap harus cross check ya Kak, karena mungkin tetap aja mungkin manusia tuh nggak bisa digantikan sepenuhnya sama AI. Iya, benar banget. Oke, nah
Kan tadi mungkin udah nih kakak memberikan pendapat kakak gitu ya tentang isu tech winter yang mungkin saat ini lagi viral banget gitu ya, lagi gempar banget. Nah mungkin boleh kali ya tips buat teman-teman yang di bidang IT gitu ya, tapi mereka tuh takut masuk ke dunia IT karena ya isu ini gitu, karena isu ini. Nah kira-kira dari kakak apa nih kak? Tips atau saran gitu ya mungkin ke teman-teman di sini. Oke, untuk buat warga bimbingan sekalian, dari saya tadi sudah jelas ya, nomor 1 tuh harus komitmen dulu. Tapi kalau kamu udah ngelewatin tahap komitmen, yang nomor 2 tuh kalau yang namanya orang yang baru mencoba sesuatu pasti ada takutnya lah ya, itu udah hal yang wajar kok. Karena saya sendiri pun waktu pertama kali masuk kuliah IT ya apa ini ngoding gitu kan, masih agak bingung dan juga gugup lah, dan juga mungkin yang namanya minder gitu kalau misalkan teman-teman kita udah pada jago dan sebagainya. Yang pertama tuh kita juga usah kepikiran dulu untuk mengarah ke sana, tapi mulai aja dulu. Dikarenakan kalau kita mulai dulu itu bakalan bakalan membuka jalan ke arah sana gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mulai dulu dengan Hello World mungkin, coba Hello World deh, lama-kelamaan tuh bakalan tertarik. For loop itu apaan sih? If else tuh apaan sih? Array itu apaan sih? Lama-kelamaan bakalan ngebuka sendiri ke arah sana. Dan yang nomor 3 selanjutnya itu balik lagi ke yang sudah saya katakan sebelumnya, cari teman, cari komunitas, cari cara untuk bersosialisasi kepada sesama programmer. Dikarenakan banyak banget kok orang baik di Indonesia yang mau ditanya-tanyain tuh, apalagi kalau kita emang benar-benar memperlihatkan bahwa kita tuh pengen banget masuk IT, pengen banget komitmen di IT ini. Nah itu banyak banget kok orang di Indonesia yang bisa bantu ngajarin dari nol. Even di YouTube pun banyak banget sumbernya sebenarnya. Dan kalaupun kalian bingung, kalau misalkan malah orang yang introvert parah nih, udah parah banget nih introvertnya nih, gimana kalau kalian bootcamp di dibimbing.id aja. Dikarenakan mentor di dibimbing.id itu sangat friendly banget, udah kayak teman sendiri lah pokoknya. Apalagi kayak kemarin tuh adalah tempat aku punya kenalan di sana tuh ya benar-benar pendiam banget, tapi malah mentornya nge-reach gitu loh. Jadi kayak gimana si A, gimana apa ada yang udah nggak dipahamin apa gimana dan sebagainya gitu loh. Jadi benar-benar kita tuh nggak dianggap kayak angin lewat aja di selama proses pembelajaran berlangsung. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Berarti benar-benar dibimbing ya sama mentornya ya? Iya. Oke, thank you so much ya kawan untuk tips and triknya. Mungkin ini last banget nih kak, sesi sharing kita ya. Kalau misalnya kakak ditanya, apa satu kata yang mewakili produk dibimbing? Menarik nih. Satu kata apa? Satu kata aja ya? Satu kata. Kalau menurutku satu kata yang mewakili produk dibimbing adalah transformatif. Kenapa tuh? Kenapa? Coba boleh dijelasin. Karena kan dibimbing itu mengubah cara saya untuk belajar, mengubah cara saya untuk berpikir, mengubah cara saya untuk ngoding tiap hari, dan juga mengubah cara saya untuk menghadapi interview yang akan datang ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, wow, seru banget ya teman-teman ngobrolnya hari ini. Kita udah dapat banyak banget insight dari kawan, dan mungkin tadi kawan sharing pengalamannya juga mulai awal ikut bootcamp sampai akhir bootcamp dan sekarang udah kerja ya as a full stack web developer. Oke, thank you so much untuk kawan untuk sharing sessionnya hari ini di podcast Deep Talk. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi motivasi juga nih buat teman-teman di luar sana yang mau berkarir di bidang IT gitu ya. Terutama yang mungkin yang switch karir gitu ya di bidang IT, nggak perlu takut dengan adanya isu tech winter saat ini gitu ya. Karena mungkin tadi Kak Awan juga udah bilang bahwa sebenarnya bahwa potensi itu masih banyak, dimana kita juga perlu eksplor gitu ya. Selain kita belajar, kita juga perlu eksplor banyak. Oke. Nah, buat kamu yang masih ragu untuk ikut bootcamp di bimbing, semoga cerita hari ini bisa menjadi motivasi kamu untuk bisa berani melangkah ke depan. Dan ingat ya teman-teman, di sini tidak ada proses yang instan. Jadi setiap langkah yang kecil itu bisa membawa dampak yang lebih besar ke depannya. Oke, thank you so much Kak Awan once again. Untuk teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya dan semangat belajar bersama di bimbing. Thank you, bye-bye. Dadah.